Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerul Halim dari kelompok 9 yang beranggotakan Salwa Zafira Wibowo dan Nehru Halim yang akan membahas tentang tata persuratan, sejarah dan pengertian surat. 1. Sejarah surat. Berdasarkan sejarah surat, sudah ada ketika manusia menemukan simbol atau tulisan. Ya, walaupun masih dalam bentuk sederhana, kegiatan surat menyurat di Indonesia sendiri telah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. 2. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang berisi percakapan tertulis antara satu pihak dengan pihak lain yang saling berkepentingan. Rumusan ini tentang surat dapat dikemukakan bahwa surat adalah sehelai kertas bertulisan atau lebih yang memuat suatu bahan komunikasi berupa pemberitahuan, permohonan, undangan, dan lain-lain yang disampaikan seseorang kepada orang atau pihak lain, baik atas nama pribadi maupun karena kedudukannya dalam suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Sifat surat efektif, sesuai dengan sumber asli tanpa ada penyingkatan dan istilah yang tidak dimengerti atau lugas. Praktis, tidak memuat informasi panjang lebar dan menyimpan rahasia. Ekonomis, biasanya pembuatan dan pengiriman lebih murah dibanding yang lain. Fungsi surat. 1. Sebagai alat komunikasi. Dengan surat, orang dapat berbicara, saling tukar informasi, dan saling menyampaikan pesan. 2. Surat sebagai wakil atau duta. Surat dapat mewakili diri sendiri atau orang lain sebagai tenaga suruhan untuk mendatangi seseorang yang berada di tempat yang jauh dengan pembicaraan panjang lebar hingga tuntas. 3. Surat sebagai bahan bukti. Surat dalam arti yang luas mencakup dunia bisnis. Sebagai bahan bukti, surat dapat terbentuk tanda terima, kwitansi, surat dalam pengiriman barang. 4. Sebagai pedoman pengambilan keputusan. Betapa pentingnya arsip surat untuk disimpan walaupun dalam relatif singkat, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat dibaca kembali sebagai pedoman untuk mengambil sesuatu keputusan lebih lanjut. 5. Sebagai alat memperpendek jarak, menghemat tenaga dan waktu. Bila suatu kunjungan tidak begitu penting atau sesuatu yang dibicarakan tidak harus bertatap muka, maka cukup diwakili oleh surat. 6. Sebagai alat pengingat. Surat-surat yang dianggap penting sangat perlu untuk disimpan. Sebab bukan tidak mungkin surat itu akan diperlukan lagi untuk dibaca. Anda sudah lupa mengingat-ingat isi atau bunyi surat tersebut. 7. Sebagai bukti sejarah dan kegiatan. Surat dapat berfungsi sebagai bukti sejarah perjalanan dan perjuangan suatu bangsa. Prinsip surat jelas. 1. Ringan, ringkas. 2. Jelas atau tidak boleh memiliki suatu arti atau dua arti. 3. Sederhana. 4. Sopan. 5. Tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nehru Halim. Bentuk surat. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan atau juga organisasi. Selain itu, bentuk-bentuk surat biasanya memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan bentuk surat yang lainnya. Menurut pola umum, dalam surat menyurat dikenal 5 macam bentuk, yaitu 1. Bentuk lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri, artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisan dimulai dari kiri. 2. Bentuk lurus atau block style pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama keterangan, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat.
3. Bentuk setengah lurus atau semi block style sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaan terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjora atau masuk ke dalam pada praktiknya. Surat dengan bentuk ini banyak digunakan oleh perusahaan. 4. Bentuk lekuk atau identity style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga, dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. 5. Bentuk menggantung atau hanging paragraph sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus. Perbedaan hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedang baris berikutnya menjorok. Terakhir, jenis-jenis surat. Secara umum, jenis surat yang dilihat dari bentuk, isi, dan bahasanya bisa digolongkan menjadi surat pribadi, dinas, dan niaga. Sedangkan jika digolongkan berdasarkan pemakaiannya, surat bisa dibedakan menjadi surat pribadi, resmi, dan surat dinas. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dikirimkan ke seseorang kepada orang lain atau suatu organisasi atau instansi. Jika surat ini ditunjukkan kepada seseorang seperti kawan atau keluarga, maka format dan bahasa surat relatif lebih bebas. Akan tetapi, bila surat ini ditunjukkan kepada pejabat atau organisasi atau instansi seperti surat lamaran pekerjaan, ajuan kenaikan golongan, atau pengaduan, maka bentuk dan bahasa yang surat digunakan harus resmi. Surat pribadi terbagi atas dua, yaitu surat pribadi resmi dan surat pribadi tidak resmi. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, dan terakhir format surat bebas. 2. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang disampaikan oleh suatu instansi atau lembaga kepada seseorang atau lembaga instansi lainnya dengan digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi maupun organisasi, misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi: 1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. 2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. 4. Penggunaan ragam bahasa resmi. 5. Penyertaan cap atau stempel dari lembaga resmi. Terakhir, ada aturan format baku. 3. Surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi atau perdagangan, dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan surat niaga eksternal. Ciri-ciri surat niaga. 1. Dimulai dengan pembukaan yang tepat dan menarik. 2. Pengutaraan masalah secara jelas tanpa meninggalkan sikap ramah dan sopan santun. 3. Kecenderungan menggunakan format formulir untuk mendapatkan efisiensi kerja, penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Terakhir, surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atau perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas: menggunakan kop surat, dan instansi atau lembaga yang bersangkutan menggunakan nomor surat lampiran dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Terakhir, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuka surat. Mungkin itulah sekian hasil presentasi kami. Jika salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.